Saudaraku, kita akan mempelajari tentang rapture. Ini adalah sebuah istilah yang nanti kita akan lihat bahwa ini satu kata yang tidak terdapat di dalam Alkitab bahasa manapun. Jadi bahasa Inggris nggak ada, apalagi bahasa Indonesia. Artinya adalah pengangkatan orang-orang kudus, orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Ayat yang menjadi pokok bahasan itu ada di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Nanti kita akan pelajari secara mendetail dan saya berharap saudara perhatikan, kalau ada yang kurang dimengerti nanti bisa ditanyakan. Apakah rapture? Ya. Tadi saya katakan bahwa istilah rapture tidak terdapat di dalam Alkitab. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu rapio. Rapio itu artinya dibawa terbang ke atas. Ya. Jadi itulah rapture. Dari kata rapio diinggriskan jadi rapture. Kalau saudara buka di kamus bahasa Inggris, maka rapture itu juga bermakna atau berarti kegirangan yang sangat besar, kegembiraan yang luar biasa. Itulah rapture. Dan memang cocok saudaraku, hari pengangkatan adalah hari sukacita, hari kegembiraan. Poin yang kedua, saudara, saya katakan di situ, rapture atau pengangkatan adalah puncak dari pengharapan orang Kristen. Saya mau tanya pada Anda ini jadi orang percaya, itu tujuannya apa? Tujuan utamanya apa? Masuk surga, gitu ya. Ya, tapi sebetulnya kalau kita jujur, banyak orang cari Tuhan itu motivasinya pada awalnya itu belum tentu cari surga, belum tentu urusan-urusan kekekalan, ya kan? Ada yang datang ke gereja karena anak-anak muda karena cari kenalan, jabatnya cakep-cakep di gereja hal gitu ya, mungkin pemudanya datang, ada yang begitu. Kemudian ada yang baru kena masalah jadi bangkrut gitu ya, usahanya bangkrut, kemudian cari Tuhan, mulai dengar kesaksian teman yang juga pernah bangkrut kemudian ditolong Tuhan dengan mujizat, dia tertarik, kemudian dia ikut berdoa gitu ya, ikut doa malam semalam suntuk sampai mujizat terjadi. Sakit itu yang paling sering saudaraku ya, sakit yang sakitnya rotok parah, kemudian mendengar ada kuasa kesembuhan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sebetulnya saudaraku, kita itu cari Tuhan itu mestinya itu lengkap ya. Dan dari yang lengkap yaitu tubuh jiwa roh jiwa tubuh itu nanti yang paling penting itu yang bernilai kekal. Yang sementara ini Tuhan pasti akan urus kita, Tuhan pasti akan berkati, Tuhan pasti akan tolong kita. Tetapi urusan-urusan yang kekal itu sebetulnya jauh lebih penting, jauh lebih berharga. Ini yang harus kita sering renungkan. Kita ini mau nggak mau, suka nggak suka, makin lama makin tua, saudara. Dan pada suatu hari kita juga pasti akan meninggal dunia. Jadi kita akan menghadapi apa yang disebut dengan kekekalan itu. Sementara kita juga menghadapi akan kefanaan. Ketika kita melihat ada hal-hal yang ternyata tidak kekal, mulai dari benda-benda yang kita sayangi, kita sukai, kok ternyata mudah rusak, setelah rusak kita gelo gitu ya. Mobil bagus tiba-tiba ketabrak gitu ya, Lamborghini-nya punyanya siapa ya, Batman siapa itu namanya ya, nah Tapea apa sampai itu kena gitu ya, hancur gitu ya. Itu baru benda bisa beli lagi saudara kalau ada uang. Tapi ada yang bangkrut habis-habisan, dari kaya raya menjadi miskin, gede gitu ya. Ada nanggung utang lagi, ada yang masuk penjara dan sebagainya. Hidup di dunia ini penuh dengan ketidakpastian,
untuk membuktikan pada kita bahwa kita hidup di dalam kefanaan. Fana sekali lagi, fana. Makanya saudara sebagai anak Tuhan, sementara kita mengurus akan urusan kita sehari-hari dengan bertanggung jawab, kita tahu bahwa semuanya itu sementara. Ada yang kekal yang harus lebih kita pikirkan. Itulah yang kita bahas pada malam ini. Saudara, rapture adalah puncak pengharapan orang Kristen. Ujung-ujungnya itu apa? Saudara? Paling gampang kita sebut nanti kita mati masuk surga. Enggak, saudara. Ceritanya enggak begitu. Roh kita akan bersama dengan Tuhan di tempat yang indah, permai, firdaus atau apapun. Tapi sesungguhnya yang dijanjikan oleh firman Tuhan adalah hari depan kita plus hari pengangkatan. Itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan atau sesuatu yang sama. Ya, yang ketiga, saudara, bagi yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup pada saat Tuhan datang, rapture inilah yang akan terjadi. Jadi kalau saudara sebelum hari pengangkatan sudah berangkat dulu, artinya tugas sudah selesai, nggak apa-apa saudaraku. Nanti kita akan baca bahwa yang masih hidup tidak akan mendahului yang sudah meninggal di dalam Kristus. Jadi pengharapan bagi orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan, bagi yang nanti sudah berangkat duluan maupun yang masih tidak hidup pada waktu Tuhan datang. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat saudara ayatnya dulu ya. Saya minta tolong Pak Cece untuk menayangkan akan ayatnya. Ayat yang ke-15, ini latar belakangnya. Jadi latar belakang dari munculnya firman ini adalah penghiburan kepada orang-orang yang pada waktu itu ditinggal mati oleh orang-orang yang dikasihi. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jadi Paulus katakan ini firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus akan datang kembali, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi dijamin yang mati itu tidak akan ditinggal atau tidak akan, urutannya bukan yang nomor 2, yang telah meninggal. Kita lihat ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, berserunya seperti apa? Saya kira berkumandang suaranya keras, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dari langit, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, jadi yang mati sama Tuhan diurusi dulu, gitu ya, dibangkitkan dulu. Ya, kemudian sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal hidup, jadi belum mati, pada saat itu, pada hari kebangkitan itu, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini yang kita nyanyikan tadi. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, kekal selamanya. Tak terpisahkan lagi, kita akan berada bersama dengan Dia. Ya, kembali kita lihat saudara. Urutan peristiwanya sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Yang pertama dikatakan tanda diberi. Tandanya apa sih? Tandanya penghulu malaikat berseru, kemudian perhatikan, sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala Allah ditiup. Nanti kita akan tahu bahwa ini adalah sangkakala yang terakhir, saudara. Jadi ada tiupan sangkakala berulang kali, tapi ini yang terakhir.
Kemudian setelah sangkakala Allah berbunyi, Tuhan turun dari surga. Tuhan Yesus akan turun. Ini parousia. Tuhan akan menyatakan dirinya. Kemudian yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan saudara mungkin bertanya, nah kalau matinya udah jadi abu karena sudah dibakar dan ribuan tahun gitu ya, 1000 tahun lebih, itu kan sudah jadi tanah, iya. Tapi unsur-unsur yang dulu pernah ada itu akan dikembalikan oleh Tuhan dan akan bangkit dan mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Ya. Nanti kita akan ke sana, saudaraku. Nah, kita yang hidup diangkat bersama dengan mereka yang dibangkitkan. Nah, sebelum diangkat akan ada peristiwa bagi yang hidup, ya kan? Ini kan kita bicara pengangkatan, kita nggak bicara kebangkitan. Padahal kebangkitan dan pengangkatan adalah satu peristiwa yang berurutan. Jadi kebangkitan itu harus terjadi lebih dahulu daripada saat yang sama. Pada saat itu secara simultan maka akan terjadi apa yang disebut dengan pengangkatan. Kita yang masih tinggal itu akan diangkat. Nah, saudaraku, pada waktu diangkat, tentunya kita tidak mengenakan tubuh ini lagi. Saudara bisa bayangkan kalau kita masih mengenakan tubuh ini kemudian diangkat. Ya kalau saya di dalam sini diangkat bujut kepala saya, pasti kan jeduk gitu ya, jatuh lagi kan. Makanya ini karena pemikiran yang tidak paham kan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada nubuatan, tapi ini bukan nubuat tapi lubuat, ya saudara, ya lubuat. Itu katanya Tuhan akan datang tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian begitu ya. Nah, ini mereka orang-orang itu percaya, saudara, terhipnotis oleh nubuatan palsu itu percaya. Mereka kumpul di mana? Di lapangan. Karena takut kalau di dalam gedung nanti benjut kepalanya gitu ya. Saudaraku jangan khawatir. Karena sebelum kita diangkat akan ada peristiwa yaitu pengubahan tubuh. Sebab kalau tidak diubah, nggak mungkin kita bisa diangkat. Ya, jadi saya katakan kalau misalnya pas ada di gedung lantai paling bawah, gedungnya lantai 30 beton kabeh, saudara. Waduh lah, apa kebentus-bentus kan ya. Kalau masih pakai tubuh ini, enggak. Sebab nanti kita akan lihat di dalam ayat yang lain betapa pengubahan tubuh itu sama dengan peristiwa kebangkitan orang mati. Yang sudah mati diberi tubuh baru, kita yang masih hidup juga harus diberi tubuh baru dulu ya. Baru sama-sama kita akan menghadap Tuhan di udara. Nah, urutan peristiwa ini lanjutan yang tadi, saudara. Yang kelima, sejak saat itu kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara, ini yang paling kita rindukan. Sekarang ini kita pengen dekat sama Tuhan, doa angelida karuan begitu ya. Baru doa ada anak nangis begitu ya, harus disusui, harus disiapin apa. Baru mau doa, pikiran melayang. Wah, kerjaan ini banyak, kerjaan itu banyak, kacau kita. Kita masih dikuasai oleh tubuh lama kita dengan pikiran-pikiran yang belum sepenuhnya bisa lengket sama Tuhan. Makanya kita ada latihan rohani, saudara. Kita harus merenungkan firman, kita harus berdoa, kita harus menyembah Tuhan, kita harus beribadah. Supaya apa? Supaya kita ini nggak lupa gitu loh. Kalau kita ini mau mengenakan tubuh yang sementara, tetapi kita ini harus dekat sama Tuhan. Tetapi nanti, saudaraku, pada waktu pengangkatan terjadi, kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan itulah saat yang paling membahagiakan kita. Karena dengan mengenakan tubuh yang baru itu, kita bukan hebatnya, bukan dahsyatnya. Dahsyat iya, karena tubuh yang baru itu seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Ketika dia bangkit dari kematian, dia bisa menembus dinding. Itu hebatnya, saudaraku. Dia tidak dikuasai ruang dan waktu ya, jadi ada waktu ini tiba-tiba dia ada di sana, ada
ada di Yerusalem, kemudian tiba-tiba muncul di Galilea dan sebagainya. Itu begitu cepat sekali. Sepertinya nggak ada ruang, nggak ada waktu. Kemudian ruangan tertutup, tiba-tiba Yesus ada di dalam ruangan itu, padahal dia punya tubuh. Tuhan berkata, ini aku punya tubuh, ada tulang, ada daging. Tuhan berkata begitu, ya. Dan makan bersama dengan murid-murid, mau makan juga bisa, nggak makan juga nggak mati, gitu, saudaraku ya. Itu yang namanya tubuh kemuliaan. Nah, kita akan mengenakan tubuh seperti itu, saudara. Tetapi bukan hebatnya. Yang paling saya rindu-rindukan adalah tubuh itu tidak bisa berbuat dosa. Itu tubuh yang suci, saudara. Sekarang ini kita mengenakan tubuh yang kadang-kadang menyeret kita. Kalau kita tubuhnya lelah, kepanasan, lapar, mudah emosi, betul ya, saudara? Ya kan? Kita punya keinginan ini, keinginan itu, rasanya nggak keturutan, kemudian bisa berbuat dosa. Tetapi dengan tubuh kemuliaan itu, yang paling saya dambakan, yang paling saya rindukan adalah tubuh itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Jadi bukankah itu satu puncak dari pengharapan kita, saudara ya? Kita masih mengenakan tubuh yang lama ini, kita bergumul, kita lelah kadang-kadang, kita berjuang, kadang sakit dan sebagainya. Tapi tubuh itu nggak bisa sakit, nggak bisa lapar, gitu ya. Dan tubuh itu nanti dikatakan menguasai segala sesuatu. Jadi itu hebatnya. Tapi yang paling hebat, tubuh itu kudus dan tidak bisa berbuat dosa. Luar biasa. Ya, orang Jepang bilang luar biasa. Haleluya. Nah, sekarang kita akan bandingkan, saudaraku, dengan 1 Korintus 15 ayat 51-52. Pak, saya nggak perlu karena ini sudah saya tulis, ya. Jadi ini ayat luar biasa, saudaraku. Di dalam 1 Korintus ini mungkin saya salah ya. Maaf, saya lihat dulu, saya pastikan, saudaraku ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-51, 52. Iya betul, 51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Di dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata misteri. Misteri itu adalah sesuatu yang memang belum diungkapkan. Ada yang disembunyikan oleh Tuhan, ya, dirahasiakan. Kita tidak akan mati semua. Jadi kita tidak akan mati semua, tetapi kita semuanya akan diubah. Maksudnya yang masih hidup itu akan diubah dalam sekejap mata, ya. Dalam sekejap mata. Itu dalam waktu yang sangat singkat sekali. Dalam bahasa aslinya itu in atom of time, gitu, dalam atomnya waktu. Jadi waktu itu kalau diambil unsur terkecilnya itu adalah atom, dari molekul lebih kecil lagi adalah atom. Ini atomnya waktu. Itu dikatakan pada waktu bunyi nafiri. Nah, saya kok heran. Ini penerjemahan Alkitab LAI itu kok suka ganti-ganti istilah. Jadi bikin orang bingung. Nafiri dan sangkakala itu kan sama maknanya. Tapi kenapa kok di Tesalonika pakai sangkakala, di 1 Korintus 15 pakai nafiri? Ya tanyakanlah pada LHI, gitu, saudaraku ya. Itu mestinya sangkakala. Saya lihat bahasa aslinya itu suffix, dua-dua sama. Jadi ya kita mau pakai nafiri atau pakai sangkakala monggo, tapi untuk satu gitu aja ya. Jadi ini tidak berbeda dengan sangkakala yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16-17 tadi. Nah, saudaraku, di sini dikatakan pada waktu nafiri atau sangkakala yang terakhir. Kata yang terakhir itu perlu kita pegang. Jadi ada tiupan sangkakala berulang kali, ini yang terakhir, gitu ya. Sebab nafiri akan berbunyi atau sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah.
diubah. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Sebelum diangkat, harus ada peristiwa dalam sekejap mata pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir itu yang ditiup, sangkakala ditiup, sebab nafiri akan berbunyi, orang mati akan bangkit. Kita sebelum diangkat bersama-sama dengan yang mati, yang sudah bangkit, kita harus diubah, saudaraku ya. Kita diubah terlebih dahulu. Ayat 53 berbunyi, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Haleluya. Kita kalau dengar ada teman masih muda meninggal dunia itu kadang-kadang rasanya kok cepat banget sih gitu. Masih muda mati gitu saudaraku ya. Ya itulah tubuh kita yang lama itu seperti itu. Ya cepat atau lambat semuanya akan mati gitu. Tapi kalau nanti Tuhan datang dan kita masih tinggal hidup, saudara, akan ada peristiwa seperti yang kita pelajari, yaitu yang mati akan dibangkitkan, kita yang masih tinggal hidup akan diubahkan, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan kita akan bersama-sama dengan yang dibangkitkan, kita akan diangkat dan bertemu dengan Tuhan di udara. Haleluya. Nah, lanjut. Kesimpulan, pada saat Tuhan Yesus datang, yang sudah mati akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh kebangkitan, ya kan? Dan kita nggak sekali-kali tidak bisa mendahului mereka. Yang masih hidup, jadi saudara dan teman-teman, katakanlah besok adalah hari pengangkatan misalnya, itu kita tidak bisa mendahului yang sudah meninggal dalam Kristus, ya. Jadi mereka akan terlebih dahulu bangkit, tapi pada saat yang simultan bersamaan menyusul kita akan diubahkan mengenakan tubuh kebangkitan juga, ya saudaraku ya. Jadi kata mengenakan tubuh kebangkitan ini harus merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak harus ada. Kemudian setelah itu rapture diangkat, saudaraku ya. Trapium diangkat ke atas. Ya. Sampai di sini saya percaya Anda semua sudah ngerti, karena memang ini adalah dasar sekali. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Kapan terjadinya rapture? Saya nggak bicara tentang berapa tahun lagi, itu nggak ada yang tahu. Tapi kapan menurut Alkitab rapture itu akan terjadi? Kita akan lihat kata kunci. Yang pertama adalah sangkakala saudara? Terakhir. Tadi kita membaca 1 Korintus 15 ayat 52, 1 Tesalonika 4 ayat 6. Dua ini berbicara tentang peristiwa yang sama, yaitu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah ditiup, ya berbunyi. Demikian ini juga nafiri atau sangkakala yang terakhir. Pada waktu itu orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, yang masih tinggal hidup akan diubah, kemudian diangkat bersama-sama. Jadi saling melengkapi, ya saudara ya, antara 1 Korintus 15 ayat 52 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Nah, sekarang sangkakala terakhir itu kapan? Kita lihat dalam Wahyu 10 ayat yang ke-7. Bisa ditayangkan Wahyu 10 ayat 7. Kita baca sama-sama ya saudaraku ya. Mari, 2, 3. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, saudara, keputusan rahasia atau misteri Allah akan genap pada waktu sangkakala yang ke-7.
Apakah yang ketujuh itu sama dengan yang terakhir? Jawabnya menurut kitab Wahyu, iya. Karena di dalam kitab Wahyu ada 7 sangkakala. Sebelum 7 sangkakala ada 7 meterai, betul ya? Kemudian yang terakhir adalah 7 cawan murka Allah. Nah, saudara harus ngerti bahwa kita ini bukan ditetapkan untuk dimurkai oleh Tuhan. Allah tidak akan memurkai umat tebusannya. Tapi saudara jangan rancu, antara aniaya dengan murka itu beda, saudara. Aniaya itu adalah sesuatu yang suka nggak suka, mau nggak mau, itu bagian dari kekristenan. Artinya demi kebenaran, demi Kristus ada harga yang harus kita bayar. Itu aniaya. Kita bersyukur kalau kita tidak sampai terlalu berat membayar harganya. Sementara ada saudara-saudari kita yang ada di Pakistan, yang ada di, ya apalagi saudaraku yang hari-hari ini sedang banyak diberitakan di daerah yang Irak bagian utara itu orang-orang yang kena pasukan ISIS itu, saudaraku. Mereka yang menjadi orang percaya itu harus membayar dengan nyawanya. Saya melihat sebuah gambar seorang gadis yang sangat cantik diperkosa dan mulutnya ditancap dengan salib dan difoto dalam kondisi telanjang. Saya melihat itu, aduh, membayar dengan harga nyawanya, dengan harga penderitaan. Nah, ada yang ditolong Tuhan, ada, tapi ada yang memang diizinkan untuk mati bagi Tuhan sebagai martir. Martir itu artinya saksi. Nah, saudaraku, kita tidak boleh mencampur adukkan antara yang namanya aniaya dengan murka. Nah, di dalam peristiwa malapetaka demi malapetaka yang terjadi itu ada 7 sangkakala, saudara nanti baca. Memang itu bahasa perlambang. Dan di dalam pasal 10 ayat yang ke-7 dikatakan, ini bicara sebelum sangkakala yang ke-7 itu ditiup, sangkakala yang terakhir itu ditiup. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan. Kata rahasia itu kata kunci, saudara. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya itu para nabi. Tadi kita membaca, saudaraku, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15, coba kita ulang ya, ayat 51, saudara. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu apa, saudara? Rahasia. Kapan rahasia ini digenapi? Yaitu pada waktu ayat 52, ya kan? Yaitu pada waktu nafiri yang terakhir. Coba ayat 52. Ya kan? Nafiri akan berbunyi. Ya, nafiri yang terakhir ya. Jadi ini nafiri yang ke-7, saudara. Yaitu pada waktu itulah rahasia Allah yang pernah disampaikan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi-nabinya, para rasulnya, itu nanti akan digenapi pada waktu sangkakala yang ke-7 itu. Ya, kembali ke saya apa? Ini ya, kembali ke sini. Jadi kata kuncinya, saudaraku, adalah sangkakala terakhir. Dan kalau kita lihat Wahyu 10 ayat 7, genap keputusan rahasia Allah, keputusan misteri Allah itu akan genap, ya. Nah, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, ini saya tunjukkan ada 5 saja. Ini akan genap, saudaraku. Menurut saya, ini kegenapannya pada waktu yang satu, yang sama, yaitu misteri pengubahan tubuh. Tadi ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 152, kita tidak akan mati, tapi kita akan diubah
Itu sebuah rahasia, sebuah misteri yang akan digenapi pada waktu nabi terakhir atau sangkakala terakhir, ya kan? Nah, sekarang kita lihat nanti di Filipi 3 ayat yang ke-20 sampai 21, saudaraku. Ini sekarang kita lihat ya. Kita lihat ini juga Pak Caca tidak perlu karena sudah saya tulis, saudaraku ya. Coba kita baca sama-sama ya, saudara bisa lihat ini ayat dari Filipi 3 ayat 20-21. Jadi ketika Rasul Paulus itu menulis surat Tesalonika, menulis surat Korintus, menulis surat Filipi, dia menyisipkan akan perkara yang sama, yaitu yang menjadi puncak dari pengharapan orang-orang percaya. Nah, kita lihat sama-sama, saudara. Biar kita baca. Mari 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Betapa hebatnya tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang ada pada Yesus Kristus Tuhan. Nah, kita kupas pelan-pelan, saudara ya. Di situ dikatakan apa, saudara? Karena kewargaan kita adalah di dalam Kristus, di dalam surga. Maaf ya. Jadi kita ini warga surga, tetapi masih ada di dunia. Makanya banyak orang berkata Anda, saya, kita ini adalah duta-duta kerajaan surga. Ya, jadi kita bukan warga dunia, tapi kita diutus. Sejak saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Allah, maka kita bukan lagi warga dunia. Orang-orang yang disiapkan Tuhan untuk mati sebagai martir, mereka akan punya keberanian untuk pulang ke surga, karena memang mereka warga surga meskipun melalui aniaya. Itu yang terjadi, ya. Nah, karena keluarga kita di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ini nunggu Tuhan Yesus. Kita ada di bumi, tapi kita warga surga. Kita nunggu Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya suka sekali dengan kata ini. Tuhan Yesus kita nantikan sebagai juru selamat. Sering saya bertanya, emangnya Tuhan Yesus belum jadi juru selamat? Coba saudara merenungkan, emangnya bagi jemaat Filipi, bagi Rasul Paulus, Tuhan Yesus belum jadi juru selamat? Sudah kan? Ya kan? Saudara, kalau saya tanya, Tuhan Yesus sudah jadi juru selamat Anda atau belum? Semuanya berkata sudah, pasti sudah, ya kan? Jadi kita ini memang sudah diselamatkan, dan dia sudah jadi juru selamat kita. Kita mengaku dia juru selamat, dan memang dia juru selamat kita. Tapi mengapa kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat? Nah, jawabnya ada pada kalimat berikut. Kalimat berikut berbunyi, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Berarti keselamatan kita belum sampai pada taraf keselamatan tubuh. Kita pernah mengalami keselamatan roh ketika kita percaya, mengaku percaya, hati percaya, mulut mengaku. Seberapa banyak yang menerima dia, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Itu peristiwa rohani. Dengan iman kita menerima keselamatan yang dari Tuhan, bahwa Engkau telah membayar harga. Hargaku ini sudah Engkau beli, dan aku sudah jadi milik kepunyaanmu, dan aku menjadi anak Allah. Itu hanya karena hati percaya, mulut mengaku, ya kan? Selesai. Itu keselamatan roh. Tapi kita makhluk 3 unsur, saudara. Ada jiwa. Nah, jiwa ini untuk bisa diselamatkan harus melalui proses. Prosesnya adalah proses
Kalau kita rela kehilangan nyawa, maka kita justru akan memperoleh nyawa. Jadi melalui melepaskan pikiran sendiri, jiwa itu kan isinya pikiran, perasaan, emosi kita, dan kehendak kita serahkan kepada Tuhan, sehingga pada waktunya kita bisa menggenapi akan kata-kata hidupku bukannya aku lagi melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Nah, pada saat itulah keselamatan jiwa itu terjadi. Ini proses, saudara. Hari ini kita mengalami aku benar-benar Tuhan, semuanya Engkau saja, bukan aku tapi Engkau. Engkau harus semakin besar, Engkau harus bertambah-tambah, aku harus semakin berkurang-kurang. Itu keselamatan jiwa, saudara. Secara rohani kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi secara jiwani kita mengalami proses dengan kita meletakkan pikiran kita, bukan logikaku, bukan kebenaranku, bukan apa yang aku pikir benar, tapi apa yang kau pikir benar, itu yang aku mau pegang. Bukan apa yang menjadi perasaanku, tapi perasaanmu kiranya menggantikan. Bukan apa yang menjadi kehendakku, tapi kehendakmu jadi thy will be done. Nanti ya saudara. Nah, inilah yang tahap keselamatan jiwa. Nah, keselamatan tubuh itu yang paling akhir. Kapan? Pada hari kebangkitan. Kalau kita sudah mati, pada hari pengangkatan kalau kita masih tinggal hidup. Hari kebangkitan dan hari pengangkatan adalah sama. Ngerti ya? Jadi Rasul Paulus berkata akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Kenapa tubuh kita dikatakan hina? Ya bayangkan saudaraku, kena angin itu aja sentrum-sentrum, ya kan harus dikolkin, masuk angin gitu. Pernah kita ngobrol-ngobrol sama teman hamba Tuhan di Ungaran. Kita tuh mengagumi saudara akan kenek-kenek itu angkutan dari desa ke desa di daerah Ungaran. Itu saya sampai lihat sendiri, itu sampai saya geleng-geleng kepala. Bajunya itu berdeh, ya, berkibar-kibar, gandul begini, saudara itu ya, gandul bis atau gandul itu mobil L300 itu ya. Terus bilang, Karang Jati, wanginya terus kalau itu bajunya berkibar-kibar. Kita sampai membicarakan, orang-orang gini ini apa tidak pernah masuk angin kan? Terus hamba Tuhan ini saudara orang-orang ini kita ngomongnya bahasa Jawa. Loh Pak, kenapa ngeten dulu? Buat nanti angin tuh masuk angin. Masuk angin toh Pak. Bilang ini kan mungkin masuk angin keroan gitu. Nah, waduh saudaraku ya masih muda ya toh. Kalau sudah tua itu aturan-aturan. Umur pendek itu yang kerjanya model gitu ya kan. Jadi sudah tubuh kita ini rapuh sekali. Sekuat-kuatnya siapa yang paling kuat saudara? Orang paling kuat di dunia siapa? Bruce Lee. Wah, mati 33 tahun, ya kan? Manusia itu rapuh, saudara. Secara kesehatan kita sering kali mengalami serangan. Kita ada pertolongan dengan iman. Kita percaya bilur Yesus sudah menyembuhkan. Tapi itu pun sementara. Kita nggak sembuh kemudian hidup selamanya, enggak, saudaraku. Dulu di kekaisaran Tiongkok itu kaisar itu saking takutnya mati, dia memerintahkan, ini kaisar goblok saudaraku ya, dia memerintahkan akan panglima-panglimanya, anak buahnya untuk pergi ke gunung-gunung untuk menemukan akan obat yang bisa membuat hidup kekal. Dan benar saudara, mereka mencari pergi ke gunung, kemudian wah ada buah langka yang katanya bisa keluar 100 tahun sekali. Jadi ini kaisarnya ini pas tahun depan ini pas untuknya buahnya keluar gitu ya. Nah ditunggu. Ini benar terjadi saudara, ada di dalam catatan sejarah. Dan itu mengeluarkan dana yang luar biasa hanya untuk supaya manusia tidak mati. Tentunya yang punya duit seperti kaisar punya kuasa untuk bisa mencari. Zaman sekarang saudara ada stem cell. Saya tanya kakak saya yang adalah dokter, loh kok orang di stem cell itu terus jadi awet muda? Oh iya, tapi temanku dokter pengen awet muda, tapi dia ada sakit apa begitu, ada
sakit diabetes atau apa, di stem cell 150 juta mati. Aduh. Saudaraku, ya punya duit lah silahkan lah ya. Memang itu bisa membantu, tapi nggak bisa membawa kita hidup kekal. Tubuh ini harus diakui bahwa ini hina. Itu dari segi kesehatan, tapi dari segi dosa ini lebih ngeri. Ini terus-menerus menyeret kita untuk melawan kehendak Tuhan, betul ya? Tadi saya katakan kalau udah lapar perutnya terus gampang naik darah begitu ya. Mudah sekali saudara, kita ini terpengaruh oleh tubuh ini. Pemazmur katakan, jiwaku melekat pada debu. Tubuh ini debu tanah, dibuat Tuhan dari debu tanah. Jiwa kita nempel pada debu. Jadi jiwa ini sangat terpengaruh oleh tubuh ini yang terbuat dari debu tanah. Nanti kalau mati kan pendeta dari abu kembali pada abu, dari debu kembali pada debu, dan begitu saudara. Tetapi pada hari kebangkitan itu, tubuh yang hina ini, tubuh yang membawa kita jatuh dan jatuh dalam dosa ini akan diubahkan serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya. Nah, kalau kuasa itu kuasa luar biasa, menaklukkan segala sesuatu pada dirinya, menaklukkan akan batas-batas ruang dan waktu. Itu tubuh kemuliaan yang kita rindu-rindukan. Nah, sekarang kita masuk ke saudara ya. Saya tidak sempat membahas tentang misteri-misteri yang lain, sebab ada misteri pernikahan. Misteri pernikahan itu apa tuh? Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jemaat ini kan mempelai wanita, Kristus yang mempelai pria. Pernikahan dari anak-anak Tuhan itu sebetulnya adalah bayang-bayang dari pernikahan anak domba, pernikahan dari putra Allah yang akan menikah dengan umat tebusannya. Tentunya bukan pernikahan secara jasmani, tetapi ada satu cinta, satu kasih yang disatukan ketika hari pengangkatan. Nah, itulah yang disebut misteri pernikahan, ya kan? Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ini coba. Ini ada apa, saudara? Misteri pernikahan, Efesus 5 ayat 32. Nanti ada misteri kedurhakaan. Nah, ini melebar, yaitu bahwa misteri kedurhakaan itu sedang bekerja. Itu kapan munculnya? Yang sekarang ini disimpan kedurhakaan ini, antikris, saudaraku, itu juga pada waktu yang sama. Misteri ketegaran Israel. Kenapa Israel itu sampai sekarang menolak Yesus? Mereka begitu kerasnya. Saya kalau pergi ke Israel ketemu dengan ini apa? Tour guide yang apa? Yang orang Yahudi itu tidak ada yang mau percaya Yesus. Mereka sombong sekali. Mereka anggap Yesus itu ya orang baik lah, Yesus itu nabi. Padahal Yesus jelas-jelas menggenapi akan ayat-ayat perjanjian lama yang mereka pegang. Tetap mengeraskan hati. Mengapa mereka tetap tegar? Nanti ada ayatnya. Saudara bisa baca sendiri nanti ya. Dan misteri kehendaknya yang menyatukan antara yang di surga dan yang di bumi. Itu pun pada hari pengangkatan itu. Jadi sangkakala yang ketujuh itu adalah penggenapan dari seluruh misteri-misteri yang tertulis di dalam perjanjian baru. Nah, kita lihat ini Lukas 17 ayat 34-35 sampai 37. Ini lucu ini ayatnya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Nah, coba bayangkan, dua orang satu tempat tidur, ya suami istri ya. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Artinya, berarti suami istri atau sahabat karib yang tidurnya satu tempat tidur, begitu ya, teman satu kos, begitu ya. Itu yang pada hari pengangkatan yang satu bisa diangkat, yang satu bisa ditinggalkan. Kalau berada di tempat tidur itu kira-kira
Siang atau malam, saudara? Malam ya disebutnya. Malam itu ada dua orang satu tempat. Seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ini bicara tentang peristiwa rapture. Kemudian ayat 35, ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Menghilang itu biasanya pagi hari ya, menghilang. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Sudah bisa bayangkan, baru ngilang itu, bareng dua orang ngilang gandum, tiba-tiba menghilang, ya dari ngilang jadi menghilang gitu ya, dari menghilang gandum, tiba-tiba loh kok kamu menghilang, menghilang gitu ya. Benar-benar ya, itu yang satu-satu pergi, hilang, tiba-tiba lenyap. Lanjut. Kalau ada dua orang di ladang itu biasanya siang sampai sore gitu ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara, ini berbicara tentang saat. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok ada malam, ada pagi, ada siang sore? Tuhan itu maha tahu, saudara ya. Kalau di sini malam, Amerika pagi gitu ya. Ngerti ya, saudara? Jadi peristiwanya ini sama sebetulnya. Jadi kalau bilang, wah zaman dulu orang nggak tahu, Tuhan Yesus nggak ngerti bahwa bumi itu bulat gitu ya. Itu orang yang nggak paham. Memang Tuhan berbicara sesuai dengan pengetahuan orang pada waktu itu. Tetapi saudara, ketahuilah bahwa peristiwa pengangkatan ini adalah peristiwa rohani yang terjadi di seluruh belahan bumi. Di bagian sini, hemisfer sini, semuanya terjadi bersama. Karena semuanya akan bertemu dengan Tuhan. Bertemunya saudara jangan pikir, loh langitnya kan begini, muter, nanti apakah mencari saudara, ini adalah peristiwa rohani di mana kita ngumpul kepada Yesus Kristus Tuhan yang ada di satu tempat. Ini sudah di luar batas logika manusiawi kita. Ya, menghilang, di ladang, tidur. Tetapi ketika lanjut 37, ketika murid-murid bertanya, kata mereka kepada Tuhan, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada saudara mayat, di situ berkerumun burung nazar. Di mana ada mayat, jadi ini bicara pengangkatan. Waktu ditanya peristiwanya di mana, peristiwanya kapan, Tuhan jawabannya pakai misteri, saudaraku ya. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Burung nasar atau burung rajawali, kembali ke PowerPoint. Ya, saudaraku, mayat dalam bahasa Yunaninya itu dipakai istilah soma. Soma itu artinya bukan mayat dalam pengertian tubuh yang mati, bukan. Tapi mayat itu diterjemahkan mayat dalam bahasa Indonesia, tapi sebetulnya lebih tepat dikatakan itu tubuh. Tubuh yang tujuannya ingin menjelaskan bahwa tubuh ini utuh dan lengkap. Tubuh yang utuh dan lengkap. Dan ini berbicara tentang tubuh Kristus. Ketika ada tubuh Kristus yang sudah lengkap, maka disitulah pengangkatan terjadi. Nah, kita bandingkan di dalam Matius 24 ayat 28. Tolong Matius 24 ayat 28. Matius 24 ayat 28. Baca sama-sama, mari 2, 3. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Kali ini Tuhan pakai kata bangkai. Kalau tadi pakai kata
mayat. Nah, bangkai, kembali ke PowerPoint. Nah, saudaraku di situ ya, di situ bangkai itu pakai kata petoma. Petoma ini betul-betul bangkai. Artinya menjelaskan bahwa itu sudah mati. Ya, itu sudah mati. Sudah matinya itu lebih ditekankan kalau petoma. Kalau soma itu utuhnya, lengkapnya ya. Jadi kalau ada mayat tapi nggak ada kepalanya itu bukan soma. Bukan soma. Tapi petoma itu matinya. Ini sudah mati apa belum begitu? Itu yang lebih ditekankan. Jadi saudara harus paham dua syarat ini. Yang pertama, ada tubuh yang utuh. Jadi ketika kesatuan tubuh Kristus itu jadi, maka disitulah saat pengangkatan. Nanti kita akan lihat burung nasar. Kemudian Matius 24 ayat 28, bangkai ini tubuh yang mati. Kata matinya itu digarisbawahi. Artinya di mana ada kematian si aku yang sedang mati, maka disitulah kuasa sayap Raja Wali atau kuasa Roh Kudus yang akan membawa kita naik diangkat ke awan-awan. Nah, kita lihat yang terakhir ini burung nazar atau burung Raja Wali, dalam bahasa aslinya aitos, yaitu eagle. Itu betul-betul eagle, saudaraku ya. Nah, kita melihat akan apa yang ditulis dalam Alkitab. Sayap burung Raja Wali itu berbicara tentang kekuatan ilahi, kuasa Roh Kudus ya. Tuhan diumpamakan sebagai burung Raja Wali yang melindungi Musa. Itu dalam Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Dan saudaraku, sifat Raja Wali itu pertama, dia sumber hidupnya adalah daging dan darah. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dari dagingku dan minum dari darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan bagi orang yang tinggal di dalam Kristus itulah, maka kuasa sayap Raja Wali. Di mana ada mayat, orang yang si akunya mati. Di mana ada bangkai, si akunya mati. Di mana ada tubuh, kesatuan tubuhnya, disitulah kuasa sayap Raja Wali. Disitulah kuasa Roh Kudus. Disitulah saatnya di mana Tuhan akan mengangkat umatnya. Jadi ini penjelasan sepintas, saudaraku, tentang rapture atau pengangkatan. Ada saudara yang menangkap, ada saudara yang menangkap sebagian, ada yang menangkap lebih banyak lagi, atau ada yang full bisa menangkap semua, begitu ya. Itu harapan saya. Tapi mari kita pakai waktu berikut ini untuk tanya jawab, saudaraku ya, untuk mendiskusikan akan masalah pengangkatan orang percaya. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu, saudaraku ya. Haleluya.